Om Swastiastu. Umat Dharma, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menguraikan agama atau nilai-nilai agama Hindu dalam membangun karakter bangsa, di mana agama itu merupakan salah satu nilai intrinsik untuk membangun karakter bangsa. Karakter bangsa untuk kemajuan di segala bidang, di segala lini. Perlu diketahui bahwa tidak hanya tentang percepatan ekonomi ataupun tentang hal-hal material, katakanlah gedung-gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan lain sebagainya yang bersifat fisik, material, bahwa kemajuan itu juga tentang bagaimana karakter suatu bangsanya. Bahwa Grondona menyatakan agama juga dapat menjadi salah satu unsur dalam ikut serta memajukan bangsa, memajukan kepribadian bangsa. Dalam lagu nasional kita pun disebutkan majulah, bangkitlah jiwanya, bahwa jiwa kemudian barulah raga. Jadi yang dibangun terlebih dahululah jiwa dari bangsa itu. Di mana terletak jiwa dari bangsa adalah karakter dari bangsa itu sendiri. Agama adalah salah satu dari pembentuk karakter dari bangsa. Karakter yang tangguh, karakter yang pantang menyerah, karakter yang punya inisiatif, karakter yang progresif maju ke depan. Psikolog Max Lesson pun menjelaskan bahwa suatu bangsa itu dapat kita cermati tentang progresivitas di segala lini, rasa ingin majunya melalui cerita-cerita rakyat, bahwa suatu bangsa yang memetakan diri, suatu bangsa yang mulai ingin masuk ke ranah kemajuan di segala lini, itu memiliki semacam cerita-cerita yang mengandung motivasi lebih dibanding dengan suatu negara yang mungkin dapat dikatakan tidak memiliki sikap progresif atau kemajuan. Bahwa Max Lesson menyatakan cerita-cerita rakyat yang mengandung motivasi tentang pantang menyerah, ingin meraih sesuatu, mendapatkan cita-citanya, gigih, bahwa suatu bangsa yang memiliki cerita-cerita tersebut itu mampu ataupun memiliki motivasi lebih untuk maju ke depan di segala lini. Mungkin ini bisa dikatakan kritik bagi kita sendiri. Bila kita bandingkan sekarang antara, bahkanlah secara kontemporer, antara film, budaya kontemporer antara film, budaya populer antara film kita dan film atau sinetron kita, sinema elektronik kita, dan beberapa film ataupun sinetron yang ada di negara-negara lain, negara-negara maju katakanlah, kita bandingkan sekarang, bahwa film kita atau sinetron kita lebih bersifat penyerahan diri atau fatalis dan menunggu datangnya anugerah. Beberapa film kita bersifat fatalis, menunggu datangnya anugerah, menunggu datang siapa yang akan menolong, demikian. Sedangkan di film di luar negeri katakanlah, sejak tahun 70-an itu sudah ada semacam mindset untuk menjelajahi hal-hal yang
mungkin katakan di luar keseharian kita. Film-film itu menginginkan suatu atau ada suatu semacam imajinasi untuk loncat dari keadaan atau realitasnya sekarang menuju realitas yang mungkin dapat dikatakan tidak terbayangkan sebelumnya. Katakanlah seperti Star Wars. Star Wars itu sudah membayangkan atau mengimajinasikan bahwa ada kemungkinan kita bisa mungkin mengekspansi nantinya dunia yang lain daripada yang kehidupan yang sekarang, atau tentang sikap tentang pantang menyerah, tidak mau mengalah, kemudian meraih sesuatu hal atau keinginan yang cukup untuk meraih sesuatu hal atau achievement. Jadi film-film itu menandakan bahwa, kata Max Lesson, tentang bagaimana bangsa dari suatu negara itu bersikap progresif maju ke depan di skala ini. Sedangkan cerita-cerita ataupun sinetron-sinetron yang katakanlah fatalis begitu, menyerahkan diri, menunggu datangnya anugerah, menunggu pertolongan, menyerahkan diri, itu akan menandakan menurut Lesson bahwa kita kurang memiliki motivasi progresif. Maka itulah pentingnya membangun sebuah jiwa, membangun sikap diri terhadap realitas yang kita hadapi, menumbuhkan motivasi diri untuk menjadi yang lebih daripada yang sekarang. Itu terbangun dari suatu daya imajinasi atau daya hayal. Contohnya cerita itu sebagaimana Max Lesson mengatakan. Penelitian lain tentang kemajuan yaitu dari Huntington namanya, bahwa dia membandingkan antara Korea Selatan, Indonesia, dan salah satu negara Afrika, di mana pada tahun 90 keadaan ekonominya sama, permasalahannya dihadapi hampir sama, tapi kenapa kemudian Korea Selatan begitu maju, melesat jauh, bahkan meninggalkan kita negara Indonesia, padahal memiliki masalah yang hampir sama. Salah satunya adalah karena Korea Selatan memiliki motivasi yang lebih untuk bergerak maju, menghargai pendidikan, kemudian ada budaya rajin menabung, kemudian mengejar cita-cita. Itu kelebihan mungkin dari Korea Selatan, sehingga 30 tahun berikutnya ketika keadaan kita sama, 30 tahun berikutnya akhirnya Korea Selatan jauh mengungguli Indonesia dan salah satu negara Afrika, padahal dulu kita memiliki permasalahan yang sama.